Kafe malam selalu tampak muram ketika sore menjelang. Lampu-lampu kuningnya yang redup terlihat seperti upaya terakhir untuk membuat tempat itu tampak hidup. Padahal kenyataannya hanya ada 2 atau 3 pengunjung yang bertahan. Romi berdiri di panggung kecil yang menempel di dinding bata, memeriksa gitar akustiknya sambil menunggu waktu tampil. Tidak ada yang benar-benar memperhatikan, bahkan ketika ia menyanyi, suara sepatu bergeser seringkali lebih keras daripada tepuk tangan. Meski begitu, ia tidak pernah melewatkan jadwal. Dunia hiburan di kotanya keras dan tidak memberi ruang bagi mereka yang mudah menyerah. Banyak musisi muda datang lalu hilang begitu saja, tenggelam dalam tekanan dan tuntutan untuk populer. Romi tahu dirinya bisa mengalami hal yang sama, tetapi selama ia masih punya tempat untuk bernyanyi, ia memilih bertahan. Di meja paling ujung, Reza mengetuk-ngetukkan stik drum ke tepi gelas kosong. Sepi lagi, gumamnya tanpa mengalihkan pandangan. Kalau begini terus, bisa-bisa kafe ini tutup. Selama ada tempat buat kita main, aku nggak keberatan, jawab Romi sambil menyetel senar. Ia tersenyum tipis untuk menutupi rasa frustasi. Suaranya mungkin jujur, tetapi hatinya jauh lebih gelisah. Hari demi hari, ia menunggu kesempatan untuk dikenal, tapi kesempatan itu seperti menolak datang. Reza memandang sekeliling. Kamu nggak lihat sesuatu berubah akhir-akhir ini? Pak Dharma lebih sering mengurung diri di kantor belakang. Kayak lagi nyiapin sesuatu. Romi tidak menjawab. Ia memikirkan hal itu sejak beberapa minggu lalu. Pemilik kafe itu memang lebih pendiam dari biasanya, sering keluar malam seorang diri lalu kembali dengan wajah pucat dan napas berat. Tapi Romi tidak ingin menebak-nebak. Ia masih butuh pekerjaan, dan pertanyaan semacam itu bisa membuatnya kehilangan panggung. Malam mulai turun, dan panggung kecil itu kembali menjadi teman paling akrab bagi Romi. Ia menyanyikan 3 lagu berturut-turut, lagu-lagu lama yang ia hafal sejak pertama bekerja di sini. Suaranya lembut namun penuh tenaga, berusaha mengisi ruang yang terasa kosong. Di bar, 2 pengunjung berbicara pelan, sama sekali tidak memperhatikan musiknya. Saat lagu terakhir selesai, Pak Dharma muncul dari lorong belakang. Ia berdiri dengan tangan terlipat, tubuhnya kokoh namun sorot matanya tampak menegang. Romi, panggilnya setelah tepuk tangan tipis dari Reza mereda. Ke ruanganku sebentar. Nada suaranya terdengar seperti perintah yang tidak bisa ditolak. Reza melirik Romi dan mengangkat alis, seolah ingin memastikan semuanya baik-baik saja. Romi mengangguk kecil lalu mengikuti pemilik kafe itu melewati lorong yang hanya diterangi 1 lampu neon kelap-kelip. Ruang kantor itu berantakan, tetapi sesuatu tentang ruangan itu membuat Romi merasa aneh. Bau kayu tua bercampur dengan aroma lain, halus, seperti dupa yang hampir padam. Di sudut ruangan, ada tumpukan kardus besar yang sebelumnya tidak pernah ia lihat. Kardus-kardus itu tertutup rapi tanpa label, namun bagian bawahnya tampak seperti pernah basah. Pak Dharma berdiri di depan meja, menunggu Romi masuk sepenuhnya sebelum menutup pintu. Suara engsel pintu yang berderit membuat bulu kuduk Romi meremang. Kamu sudah lama di sini, ujar Pak Dharma sambil merapikan kerah kemejanya. Kamu tahu aku menghargai kerja kerasmu. Romi mengangguk. Terima kasih, Pak. Saya cuma melakukan yang saya bisa. Kafe ini harus berubah. Pak Dharma menatap dinding seakan mencari jawaban di balik cat yang terkelupas. Kita nggak bisa terus begini. Sepi. Ditinggalkan. Ia menekankan setiap kata seolah sedang berbicara dengan dirinya sendiri. Aku butuh sesuatu yang berbeda. Dan kamu, Romi, kamu mungkin menjadi kunci. Nada itu membuat Romi bingung. Maksud Bapak? Pak Dharma menatapnya lama sebelum tersenyum tipis. Senyum itu tidak terasa hangat, justru terasa seperti sebuah keputusan yang sudah dibuat jauh sebelum Romi dipanggil. Nanti malam, setelah tutup, tetap di sini. Aku ingin bicara lebih dalam. Ada peluang besar untukmu. Peluang apa? Romi mencoba terdengar tenang.
Namun perutnya mengeras oleh firasat buruk yang belum ia mengerti. "Kamu akan tahu." Pak Dharma melambai singkat, memberi tanda bahwa pembicaraan selesai. Romi berjalan kembali ke bar, mencoba meredakan rasa tidak nyaman di dadanya. Reza menghampirinya, wajahnya waspada. "Ada apa?" "Entahlah," jawab Romi. "Tapi ada yang terasa lain. Pak Dharma ingin aku tetap di sini setelah tutup." Reza mengerutkan kening. "Hati-hati. Dia belakangan ini makin aneh." Saat mereka membereskan alat musik, lampu-lampu kafe meredup satu persatu. Pengunjung terakhir keluar tanpa menoleh. Rasanya seperti kafe sengaja menyisakan keheningan untuk sesuatu yang lebih besar. Romi duduk di kursi dekat panggung, menunggu. Suara kipas angin yang berputar di langit-langit terdengar seperti desis pelan, ritmenya tidak stabil. Lalu dari arah ruang belakang, terdengar suara berdebum pelan. Seperti benda berat dijatuhkan. Suara itu disusul gesekan yang panjang, membuat Romi dan Reza saling memandang. "Kamu dengar itu?" bisik Reza. Romi berdiri, jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. "Iya." Lorong menuju kantor Pak Dharma gelap sekarang, hanya tersisa cahaya samar dari pintu dapur. Dari sana, bau dupa yang tadi terasa tipis kini jauh lebih kuat. Seolah ada sesuatu yang terbakar perlahan dan sengaja disembunyikan. Romi melangkah satu langkah ke depan, tapi tubuhnya otomatis berhenti. Sesuatu dalam kegelapan lorong membuatnya merasa diperhatikan. Bukan seperti ada seseorang berdiri di sana, lebih seperti kafe itu sendiri sedang menahan napas. Sebuah bisikan pelan terdengar, nyaris seperti angin namun jelas berasal dari dalam bangunan. Romi menatap lorong yang menghitam itu, dan untuk sesaat, ia yakin ada bayangan bergerak di antara kelap-kelip lampu neon yang hampir mati. Romi datang lebih awal malam itu, berharap latihan berlangsung normal setelah hari pertamanya yang membingungkan. Namun suasana kafe malam justru lebih aneh dari sebelumnya. Lampu-lampu panggung hanya menyala setengah, dan di sudut ruangan terdapat dupa yang mengepul tipis. Hanya ada Pak Dharma di sana, berdiri sambil membalik-balik beberapa lembar kertas nada seperti seseorang yang sedang memilih sesuatu yang sangat penting. "Romi," ucapnya tanpa menoleh, "aku sudah menyiapkan lagu yang pas untukmu." Romi mendekat dengan langkah ragu. "Lagu original, Pak? Atau cover?" "Tidak, ini lagu khusus." Pak Dharma akhirnya menatapnya, senyumnya tipis seperti menahan sesuatu. "Kau akan bawakan ini malam ini. Judulnya, Antara Cahaya dan Luka." Romi memandangi lembaran notasi itu. Struktur melodinya sederhana, tetapi bait-bait liriknya terasa janggal, seolah tersusun untuk dibaca, bukan hanya dinyanyikan. Ada ritme yang terlalu repetitif pada beberapa bagian, seperti mantra yang diletakkan dalam bentuk musik. "Pak, ini agak aneh," gumam Romi. "Tepat," jawab Pak Dharma datar. Justru itu yang membuatnya menancap di telinga. Reza datang beberapa menit kemudian, menghempaskan tas drum. Ia langsung mengerutkan dahi ketika mencium aroma dupa. "Kenapa kayak ruang ritual gini?" tanya Reza. Pak Dharma hanya menjawab singkat, "Untuk suasana. Fokuslah." Latihan dimulai. Pada menit pertama, semuanya normal. Romi menguji nada, Reza menyesuaikan tempo, dan panggung bergema dengan suara standar persiapan pertunjukan. Namun ketika Romi mulai menyanyikan bait pertama lagu yang diberikan Pak Dharma, hawa ruangan terasa berubah. Bukan dingin, bukan panas, lebih seperti tekanan halus di dada, membuat napas sedikit berat. Reza berhenti memukul senara. "Bro, lu ngerasa nggak?" Reza berbisik. Romi mengangguk. "Kayak ada yang dengerin dari dekat." Aroma dupa makin pekat tanpa ada yang menambahkannya. Seakan-akan asapnya mengikuti nada yang keluar dari mulut Romi. Pak Dharma justru tampak senang. Ia menepuk tangan sekali. "Bagus. Suaranya pas. Lakukan seperti itu nanti malam." Romi menelan ludah. "Pak,
Lagu ini, asalnya dari mana? Pak Dharma tidak menjawab langsung. Yang penting, lagu ini akan membawamu ke tempat yang tidak pernah kau bayangkan. Tanda tangan dulu. Ia mengeluarkan selembar kontrak pendek. Hanya 1 halaman, tapi tulisannya rapat. Romi memegangnya, ingin membaca, namun Pak Dharma menepuk bahunya. Ini kontrak standar performer. Hanya untuk mengizinkan kita mempublis rekaman live MU. Semua aman. Waktu terus berjalan, dan pertunjukan tinggal kurang dari 1 jam. Romi akhirnya menandatangani. Reza menatapnya tajam. Lu yakin, Pak Dharma? Biasanya kontrak kita dibaca panjang lebar dulu. Pak Dharma tersenyum lebar, terlalu lebar untuk momen sesederhana itu. Tidak ada yang berubah. Malam ini hanya spesial. Pertunjukan dimulai. Pengunjung tidak terlalu banyak, tapi suasananya hangat. Romi berdiri di panggung dengan gitar akustik, sementara Reza menyiapkan ketukan pembuka. Begitu lampu turun dan spotlight fokus pada Romi, aroma dupa merayap lagi padahal latihan sudah selesai 1 jam lalu. Lampu panggung bergetar sejenak seperti tersentak listrik. Romi menghela napas dan mulai menyanyikan lagu itu. Suara penonton langsung hening. Hening dengan cara yang tidak biasa, lebih mirip fokus terhipnotis. Beberapa pengunjung bahkan memejamkan mata seolah terbawa sesuatu. Vibrasi nada rendah terasa sampai ke lantai kayu. Romi merasa jantungnya berdetak terlalu cepat. Bukan karena gugup, tapi seperti ada irama lain yang ikut memaksanya mengikuti tempo. Ketika lagu memasuki bagian ref, sebuah dentuman keras terdengar dari luar kafe. Penonton menoleh, sebagian berdiri. Reza berhenti memukul drum. Apa itu? Kecelakaan. Pak Dharma, yang berdiri di dekat pintu, sama sekali tidak tampak terganggu. Ia hanya menatap Romi dengan tatapan puas, seakan dentuman itu adalah bagian dari rencana. Romi mencoba menyelesaikan lagu, tapi fokusnya terpecah. Ia bisa mendengar suara orang teriak di luar. Begitu lagu berakhir, penonton bertepuk tangan keras, lebih keras dari jumlah mereka seharusnya. Beberapa bahkan memuji Romi sambil berkata lagu itu seperti menusuk ke dalam dada. Romi turun panggung. Reza langsung menghampirinya. Bro, lu denger? Lampu jalan roboh kena motor orang. Kayaknya pas banget waktu ref. Romi terdiam. Pak Dharma muncul di belakang mereka. Kalian tampil bagus. Lanjutkan saja. Ini baru permulaan. Nada suaranya terlalu santai untuk seseorang yang tahu kecelakaan baru saja terjadi. Romi menatap keluar jendela, melihat kerumunan warga berusaha menolong korban. Dadanya terasa berat. Lagu itu, rasanya salah, tapi ia tidak tahu apa. Namun pada sudut pandangnya, ia melihat Pak Dharma tersenyum, senyum yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Senyum seseorang yang baru saja mendapat apa yang ia inginkan. Bab ini berakhir dengan Romi memegang dadanya, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi pada lagu itu, dan pada dirinya. Suasana pagi setelah pertunjukan itu terasa ganjil bagi Romi. Ia bangun dengan kepala berat, seolah semalam ia bernyanyi lebih dari sekadar lagu biasa. Masih terbayang jelas, aroma dupa, tatapan penonton yang hening tak wajar, dan dentuman keras yang ternyata benar-benar sebuah kecelakaan. Romi mencoba mengabaikannya. Ia membuka ponsel untuk mengecek pesan dari Reza, namun hal pertama yang muncul justru notifikasi bertubi-tubi dari media sosialnya. Video penampilannya, rekaman sederhana dari salah satu pengunjung, sudah ditonton ratusan ribu kali. Judulnya, penyanyi misterius kafe kecil ini bawakan lagu paling menyentuh tahun ini. Romi membeku. Semalam tidak ada kru profesional, tidak ada promosi, bahkan kafe itu jarang penuh. Bagaimana bisa video itu melesat secepat ini? Komentarnya pun jauh lebih aneh. Banyak orang menulis bahwa lagu itu membuat mereka merasa seperti diseret ke dalam perasaan yang dalam, atau tiba-tiba merinding tanpa alasan.
Ada juga yang bilang pendengarnya merasa, ada yang mengawasi dari belakang. Romi menatap layar dengan rasa was-was. Ini terlalu cepat, terlalu aneh. Siangnya, ia pergi ke kafe untuk bertemu Reza dan memastikan semuanya baik-baik saja. Sesampainya di sana, ia langsung melihat perubahan besar. Biasanya kafe malam sepi sebelum jam buka, tapi hari ini beberapa orang sudah mengantre di depan pintu. Mereka menunggu kafe dibuka lebih awal hanya untuk memastikan Romi tampil lagi malam nanti. Ini, gila, gumam Reza yang tiba lebih dulu. Padahal tempat ini biasanya cuma penuh pas malam Sabtu. Romi mengangguk, tapi hatinya tidak ikut senang. Ia masih memikirkan kecelakaan semalam. Berita yang beredar menyebut seorang pengendara motor tertimpa lampu jalan yang ambruk tiba-tiba. Penyebabnya belum jelas. Beberapa warga berspekulasi bahwa itu kebetulan buruk. Namun kepala Romi terus mengaitkan waktu kejadian dengan bagian ref lagu yang ia nyanyikan. Romi masuk ke kafe. Di dalam, Pak Dharma sudah menunggu sambil menata kursi dan mengecek kondisi panggung. Ia terlihat lebih bersemangat daripada hari-hari sebelumnya. "Romi," serunya. "Selamat. Viral pertamamu terjadi lebih cepat dari yang kubayangkan." Romi menelan ludah. "Pak, ini normal? Kok bisa secepat itu?" Pak Dharma menepuk bahu Romi dengan santai. "Dunia hiburan itu misterius. Kadang semua hanya soal momentum. Kau dapat momenmu." Nada bicaranya terlalu tenang, terlalu tepat, seperti seseorang yang sudah tahu hasilnya jauh sebelum kejadian. Romi lalu duduk bersama Reza. Para pengunjung yang menunggu di luar menatap ke dalam, sebagian bahkan mengangkat kamera untuk merekam Romi meski ia belum apa-apa. "Bro," bisik Reza, "kemarin, pas lo nyanyi, gue ngerasa kayak ada yang dengerin dari balik panggung. Tapi gue lihat ke sana, gak ada siapa-siapa." Romi menghela napas panjang, akhirnya mengaku, "Gue juga ngerasa. Dan lagu itu, gue nggak tahu kenapa, tapi perasaan gue nggak enak." "Lu bilang ke Pak Dharma?" "Belum." Mereka sama-sama menatap Pak Dharma yang sedang menyusun setlist untuk malam nanti. Ia tampak terlalu tenang, seakan viralnya Romi dan kecelakaan semalam hanyalah dua bagian dari rencana besar. Sore menjelang, berita kecelakaan itu semakin ramai. Banyak postingan warga yang membagikan gambar lampu jalan roboh dan motor yang hancur. Salah satu video pendek bahkan memperlihatkan getaran aneh pada lampu jalan beberapa detik sebelum jatuh, mirip resonansi suara bas atau getaran nada rendah. Romi menonton video itu berkali-kali. Pada detik ketiga, seseorang dari kejauhan terdengar bersenandung, melodi yang terlalu mirip dengan ref lagu semalam. Dadanya mengencang. Ia menutup ponsel dan mengatur napas, sementara Reza memperhatikan dari samping. "Lu oke?" "Entahlah," jawab Romi lirih. Rasanya kayak ada yang ikut dari lagu itu. Ketakutannya bertambah ketika ia melihat kafe mulai dipenuhi orang jauh sebelum jam tampil. Beberapa pengunjung bahkan membawa bunga dan kertas bertuliskan, "Tolong bawakan lagu itu lagi." Malamnya, sebelum naik panggung, Romi memberanikan diri mendekati Pak Dharma. "Pak, soal kecelakaan semalam," Romi berhenti sejenak. "Itu terjadi pas bagian ref. Apa itu cuma kebetulan?" Pak Dharma tersenyum samar, terlalu samar untuk disebut wajar. "Romi, di dunia ini, kadang hal-hal besar memang tampak seperti kebetulan." Ia menatap Romi lebih dalam. "Yang penting, kau terus bernyanyi." Tidak ada rasa peduli dalam suaranya. Tidak ada empati. Hanya dorongan agar Romi terus tampil. Romi naik panggung dengan perasaan terpecah. Kafe penuh sesak, dipenuhi orang yang tak ia kenal tapi menatapnya dengan antusias berlebihan. Saat ia memegang gitar, handphone beberapa penonton terangkat, merekam bahkan sebelum ia mulai. Romi menarik napas panjang. Hatinya mengatakan sesuatu tidak beres, namun seluruh ruangan memaksanya untuk melanjutkan. Sorot lampu turun. Suara gaduh mereda.
Dan ketika Romi memainkan chord pembuka, ia melihat Pak Dharma berdiri di belakang ruangan dengan ekspresi yang sama seperti semalam, tenang, yakin, dan seolah menunggu sesuatu terjadi lagi. Bab ditutup dengan Romi memegang gitar erat-erat, sadar bahwa viralnya lagu itu bukan sebuah keberuntungan, melainkan awal dari sesuatu yang lebih gelap. Romi tiba lebih awal ke kafe hari itu, berharap bisa berlatih sebelum pengunjung datang. Namun saat ia membuka pintu belakang, sesuatu langsung membuatnya berhenti. Aroma dupa yang samar menyengat hidungnya, seperti asap yang menempel di udara sejak semalam dan belum mau hilang. Padahal tidak ada jadwal acara khusus hari ini, dan kafe seharusnya dalam kondisi biasa. Ia memeriksa ruangan satu persatu, mencari sumber bau itu. Tidak ada lilin, tidak ada bara, tidak ada sisa pembakaran apapun. Hanya bau yang seolah menempel di dinding, menguar dari celah-celah lantai kayu, dan mengikuti langkahnya. Reza masuk beberapa menit kemudian, membawa stik drum sambil mengucek mata. Saat ia menghirup udara, alisnya langsung terangkat. "Lu juga nyium ini?" tanya Reza pelan. Romi mengangguk. "Dari tadi, kayak ada yang bakar sesuatu di dalam kafe." Reza melihat sekeliling, memastikan tidak ada siapapun selain mereka. "Gue pernah bilang, kan, ada hal-hal yang gak masuk akal di tempat ini. Tapi lu kayaknya belum siap buat denger semuanya." Romi menatapnya lebih serius. "Reza, gue butuh tahu. Sejak lagu itu viral, segalanya berubah. Dan gue gak suka berubahnya ke arah yang kayak gini." Reza menelan ludah, lalu menurunkan suaranya. "Sebelum lu masuk, ada musisi reguler di sini. Namanya Yogi. Sering tampil tiap malam Jumat. Suatu malam, dia diminta bawain lagu baru. Setelah lagu itu, dia bilang dia ngeliat bayangan di belakang panggung, bayangan yang gak punya bentuk jelas." Romi menegang. "Terus, besoknya dia gak pernah balik lagi ke kafe." Reza memijit tengkuknya. "Dharma bilang dia pindah kota. Tapi gue tahu Yogi. Dia nggak mungkin pergi begitu aja. Nggak mungkin tanpa pamitan." Romi mencoba menelan rasa dingin yang merayap di punggungnya. Ia ingin menganggap cerita itu hanya rumor, tapi semuanya terasa terlalu cocok dengan apa yang ia alami. Tak lama kemudian, pintu belakang bergeser pelan. Tidak ada angin. Tidak ada orang lewat. Namun pintunya bergerak, seperti didorong dari dalam oleh sesuatu yang tidak terlihat. Romi dan Reza saling menatap. Tidak satu pun berani mendekat. Mereka memutuskan untuk ke ruang latihan dan fokus pada pekerjaan. Tapi situasinya tidak membaik, bau dupa justru makin kuat. Romi mulai merasa seperti ada mata tak kasat mata yang menatap setiap kali ia memetik gitar. "Reza?" Romi berhenti. "Lu dengar sesuatu?" Reza mengerutkan kening. "Apa?" Ada suara. Kayak bisikan dari arah gudang. Mereka sama-sama memalingkan kepala ke lorong sempit di samping panggung. Gudang kafe selalu tertutup dan jarang dipakai. Namun hari ini, pintunya sedikit terbuka. Dari dalamnya terdengar suara lirih, bukan suara manusia jelas, lebih mirip bisikan pelan yang bergetar. Romi maju 2 langkah, tapi Reza langsung menarik lengannya. "Jangan dekat-dekat sana," bisik Reza cepat. Kalau suara itu mulai kedengeran, biasanya ada hal buruk yang nyusul. Romi merinding mendengarnya. "Lu pernah ngalamin?" Reza mengangguk pelan. "Dulu Yogi cerita hal yang sama satu malam sebelum dia hilang." Sore harinya, berita baru mulai menyebar. Di layar ponsel, muncul kabar kecelakaan kedua. Seorang perempuan parubaya tertimpa kaca etalase sebuah toko yang retak mendadak. Waktu kejadiannya, tepat ketika Romi sedang menyanyikan lagu yang viral itu dalam sesi latihan singkat. Romi menatap layar tanpa bergerak, darahnya seakan berhenti mengalir. "Reza, ini terlalu sering buat dibilang kebetulan." Reza mengusap wajahnya. "Gue juga ngerasa begitu. Dan lu harus tahu satu hal lagi.
Yogi mulai sering latihan sendirian beberapa hari sebelum dia hilang. Dan tiap kali, ada kejadian aneh di luar sana. Kecil-kecil, tapi makin kesini makin parah. Romi menatap panggung kosong. Ia ingin marah, ingin menuduh seseorang, tapi ia tidak tahu arah tuduhannya. Apakah pada Pak Dharma? Pada lagu itu? Atau pada sesuatu yang bahkan tidak bisa ia lihat? Tiba-tiba pintu gudang kembali berdecit. Kali ini lebih keras. Aroma dupa semakin pekat, menusuk sampai ke tenggorokan. Dari sana terdengar gesekan halus seperti jemari yang menyentuh lantai kayu. Romi dan Reza terpaku. Tidak ada manusia di sana. Tidak mungkin ada. Romi melangkah mundur perlahan. Langkahnya tidak stabil, tapi ia terus bergerak. Reza, kita keluar dulu. Namun sebelum mereka sampai pintu utama, Pak Dharma muncul dari arah depan. Ia berdiri di bawah lampu kuning kafe, menatap keduanya dengan ekspresi datar. "Kenapa buru-buru?" tanyanya. Romi membuka mulut, tapi tidak tahu apa yang harus dikatakan. Reza justru lebih berani. "Pak, ada sesuatu di gudang." Dari tadi kedengeran bisikan, dan baunya makin kuat. Pak Dharma tidak terlihat kaget. Bahkan ia hampir tersenyum tipis. "Kalian berdua tidak perlu takut. Itu hanya bagian dari proses. Kafe ini sedang menyambut perubahan besar." Romi menatap wajah Pak Dharma, mencari tanda-tanda kewajaran. "Tidak ada." "Perubahan apa?" tanya Romi susah payah. Pak Dharma melirik pintu gudang yang masih bergerak pelan. "Perubahan yang membuat kalian, terutama kau, Romi, mendapatkan panggung yang lebih besar." Kata-katanya mengalir seperti janji yang sudah disiapkan sejak lama. Namun di telinga Romi, kalimat itu justru terdengar seperti ancaman tersembunyi. Suara bisikan dari gudang kembali terdengar, kali ini lebih jelas, seolah memanggil seseorang. Romi menelan ludah, lalu memalingkan wajah. Dalam dadanya, kecemasan mulai berubah menjadi ketakutan yang nyata. Kecelakaan kedua sudah terjadi. Dan Romi mulai sadar, setiap kali lagu itu dinyanyikan, dunia luar membayar harganya. Romi hampir tidak tidur semalaman. Pikirannya terus memutar ulang dua kecelakaan yang terjadi berdekatan dengan lagunya. Semakin ia memikirkannya, semakin jelas bahwa ada pola yang tidak bisa diabaikan. Pagi itu ia duduk di meja dapur kosnya, menatap layar ponsel sambil membuka berita lokal satu persatu. Ia membuat catatan, waktu kecelakaan pertama, detik-detik kejadian, lokasi, dan apa yang ia lakukan pada saat yang sama. Lalu ia mencocokkannya dengan kejadian kedua. Waktunya hampir sama, beberapa menit setelah lagu itu dimainkan. Jaraknya pun tidak terlalu jauh dari kafe. Semakin ia menulis, semakin perutnya terasa mual. Reza datang ke kos Romi membawa setumpuk printout berita dan laptop. Wajahnya lelah, seperti ia juga tidak tidur semalaman. "Gue udah kumpulin semua artikel sejak 2 bulan sebelum lu masuk kafe," katanya sembari menjatuhkan diri di kursi. "Lu harus lihat ini." Romi memutar laptop menghadapnya. Ada tabel berisi kolom waktu, lokasi, dan deskripsi kejadian. Banyak kejadian tampak biasa, pohon tumbang, pecahan kaca, korsleting, orang terpeleset. Namun semuanya punya dua kesamaan, terjadi di sekitar kafe dan sering muncul setelah seseorang tampil dengan lagu tertentu. Romi menatap Reza tajam. "Ini sebelum gue masuk." Reza mengangguk. Yogi bawain lagu barunya malam itu. Lagu yang katanya disuruh Dharma juga. Darah Romi terasa dingin. Dan abis itu dia hilang. Reza mengusap tengkuknya. "Gue nggak bilang lagu itu penyebabnya. Tapi lu lihat sendiri polanya." Romi menatap tabel itu lama, seolah berharap ada kolom yang bisa membantah semuanya. Tapi tidak ada. Semua data justru menguatkan kecurigaan yang ia coba tolak sejak awal. Beberapa jam kemudian, Romi mengambil map berisi kontraknya dengan kafe. Ia belum pernah membacanya dengan serius.
Semalam ia hanya menandatangani karena percaya Pak Dharma dan karena ia butuh panggung. Sekarang ia membuka lembaran itu dengan hati-hati. Di bagian pojok bawah halaman terakhir, ada simbol kecil berbentuk lingkaran dengan garis patah dan titik hitam di tengahnya. Bukan logo perusahaan, bukan inisial, dan bukan cap resmi. "Ini apa?" tanya Romi. Reza mengambil kontrak itu dan menatap simbolnya. "Gue nggak ngerti, tapi gue pernah lihat bentuk kayak gini di internet. Mirip simbol buat ritual pemanggilan energi, atau apalah. Tapi gue nggak yakin." Romi menelan ludah. "Kontrak penyanyi mana yang pakai simbol ginian?" Reza mengembalikan map itu. "Mungkin kita harus cari tahu lebih banyak soal Dharma." Itu bukan ide yang menyenangkan, tapi tidak ada pilihan lain. Mereka mulai mengumpulkan informasi dari artikel lama, postingan forum, dan arsip kecil yang bisa ditemukan secara daring. Nama Dharma pernah muncul 5 tahun lalu. Ia dikenal memiliki kafe kecil lain di pinggiran kota. Tempat itu sempat populer sebentar, tapi kemudian tiba-tiba tutup setelah kasus kebakaran misterius. Dalam salah satu artikel, warga sekitar menyebut kafe itu sering mengeluarkan bau aneh saat malam hari. Romi membaca berulang-ulang kalimat itu. Bau aneh. Sama seperti yang ia dan Reza cium beberapa hari ini. Lalu ia menemukan artikel lain yang membuatnya berhenti bernapas sejenak. Keuangan kafe lama Dharma ambles total sebelum kebakaran. Utang menumpuk. Reputasinya hancur. Pak Dharma bangkrut, bisik Romi. Terus tiba-tiba buka kafe lagi di sini. Dan kafenya mendadak naik daun karena lagu gue. Reza membalas, "Iya, dan itu naiknya cuma pas ada kejadian aneh. Kayak ada sesuatu yang bayar harga dari balik layar." Romi menoleh ke arah jendela. Di luar, matahari seharusnya cerah, tapi pikirannya dipenuhi bayangan gelap yang tidak mau pergi. "Reza, kalau semua ini benar, gue bagian dari itu." Reza menarik napas panjang. "Makanya kita harus berhenti nurutin Dharma. Gue gak bisa berhenti gitu aja. Kontraknya." Reza menepuk meja. "Kontrak bisa dirobek, tapi nyawa gak bisa balik." Kalimat itu menghantam Romi lebih keras dari yang ia harapkan. Ia kembali menatap kontrak itu, simbol aneh di bawahnya, dan durasi perjanjian yang tidak wajar panjangnya. Ia ingat ekspresi Pak Dharma akhir-akhir ini, tenang, puas, seperti seseorang yang sedang mengawasi rencana berjalan sesuai keinginan. Ketegangan menumpuk dalam dada Romi, membuat napasnya terasa berat. "Reza, kalau gue berhenti sekarang, apa kejadian kayak kemarin bakal berhenti juga?" Reza terdiam lama sebelum menjawab. "Gue nggak tahu. Tapi selama lu masih bawain lagu itu, kayaknya bakal ada orang yang kena." Romi mengepalkan tangan. Ia ingin membantah, ingin menolak kenyataan, tapi semua bukti sudah di depan mata. 2 kecelakaan, bau dupa, bisikan dari gudang, musisi yang hilang, dan jejak masa lalu Pak Dharma yang tidak bisa diabaikan. Dalam keheningan yang tegang itu, ponsel Romi tiba-tiba berbunyi. Ada notifikasi berita baru. Kecelakaan ketiga. Lokasi tinggal 5 menit dari kafe. Waktu kejadian, berdekatan dengan sesi latihan Romi tadi. Romi membaca berita itu tanpa suara, tapi Reza melihat perubahan wajahnya dan langsung berdiri. "Jangan bilang." Romi meletakkan ponsel dengan tangan gemetar. "Reza, ini nggak lagi kebetulan. Ini udah jadi pola." Dan di titik itu, ketakutan berubah menjadi kepastian. Ada sesuatu yang terhubung langsung dengan lagu itu. Ada sesuatu yang menginginkan korban. Dan Romi menyadari bahwa ia, baik sadar maupun tidak, sudah menjadi bagian dari sebuah ritual yang tak pernah ia setujui. Romi sudah menetapkan satu hal ketika matahari terbit. Ia harus keluar dari kafe itu. Apapun konsekuensinya. Ia tidak peduli viral, tidak peduli tawaran manggung, tidak peduli komentar fan yang semakin banyak. Kecelakaan ketiga sudah terlalu dekat dengan dunianya,
Dan pola itu semakin menyesakan. Ia datang ke kafe saat sore menjelang, membawa map kontrak yang sudah penuh lipatan akibat sering dibolak-balik. Lorong kafe terasa lebih gelap dari biasanya, seperti lampu-lampu menggantung padam setengah nyala. Pak Dharma sedang duduk di meja kasir, memeriksa catatan keuangan. Ia mengangkat kepala pelan, seolah sudah menunggu. "Romi," ucapnya dengan senyum tipis. "Ada yang ingin dibicarakan." Romi menggenggam map itu erat-erat. "Pak, saya mau berhenti." Senyum itu retak sepersekian detik, tapi segera kembali. "Berhenti? Tepat saat kau mulai bersinar? Ini waktu yang sangat tidak tepat." "Bukan soal waktu." Romi menegakkan bahu. "Ini soal keselamatan. Ada 3 kecelakaan yang terjadi setiap kali saya nyanyi lagu itu. Saya nggak mau ada yang terluka karena suara saya." Pak Dharma menyandarkan tubuhnya ke kursi, ekspresi tenangnya justru membuat Romi semakin tidak nyaman. "Romi, dunia ini penuh kebetulan. Kau tidak bisa menyalahkan dirimu untuk sesuatu yang tidak kau lihat sendiri. Tapi polanya jelas." Romi menahan napas. "Saya nggak akan nyanyi lagi." Pak Dharma menatap map kontrak yang terlihat dari tangan Romi. "Kalau begitu, mari kita bicarakan kontrakmu." Romi membuka map dan menunjukkan halaman dengan simbol aneh itu. "Apa ini? Ini bukan simbol hukum." Pak Dharma tersenyum singkat, tetapi mata belakangnya tampak penuh kewaspadaan. "Sebuah cap. Tanda kerjasama. Kau tidak perlu tahu lebih jauh, tapi perjanjian itu mengikat." "Kontrak bisa dibatalkan," tegas Romi. "Tidak semua kontrak." Nada suara Pak Dharma turun 1 tingkat, lebih berat, lebih gelap. "Ada yang menjaga kesepakatan itu." Romi terdiam. Kata "menjaga" diucapkan terlalu jelas, seakan mengacu pada sesuatu yang bukan manusia. Sesuatu yang mungkin berasal dari ruang gudang yang sering berbisik itu. Ia mencoba merobek kontrak di depan Pak Dharma. Tangannya gemetar saat menarik kertas itu. Namun kertasnya tidak robek. Kertas biasa harusnya mudah disobek. Tapi ini terasa tebal, kasar, dan mengeras seperti kulit tua. Romi mencoba sekali lagi dengan lebih kuat, tapi kertas itu hanya melengkung tanpa satupun seratnya terlepas. Reza yang sudah berada di pintu belakang menelan ludah. "Itu nggak normal, Rom." Pak Dharma bangkit, perlahan, dan berjalan mendekat. "Aku tidak menyarankan kau mencoba hal-hal yang melawan kesepakatan. Ada konsekuensinya." "Kesepakatan apa?" Romi melangkah mundur. "Saya cuma penyanyi, bukan orang yang menjual apapun." Pak Dharma menatapnya dengan sorot mata yang sulit dibaca. "Kesepakatan itu sudah dimulai saat kau menandatangani kertas itu. Dan setiap lagu yang kau bawakan, memperkuat ikatannya." Ia berhenti, dan memperbesar panggungmu. Romi tahu itu bukan janji. Itu ancaman yang dibungkus kata-kata manis. Malam itu, Romi terbangun dari mimpi buruk. Ia berada di dalam kafe yang kosong. Lampu panggung menyala sendiri, dan asap tipis, seperti dupa, menelusuri udara. Di tengah ruangan, seseorang berdiri membelakanginya, siluet tubuh manusia, tetapi terlalu tinggi, terlalu kurus, dan bergerak seperti asap. Siluet itu menunjuk ke arah seseorang di kejauhan. Romi hanya melihat bayangan orang tersebut. Tubuh kecil, rambut terurai, langkah gemetar. Ketika bayangan itu berbalik, Romi mengenali wajahnya. Rani, teman masa kecilnya. Satu-satunya yang selalu mendukungnya sebelum ia masuk kafe ini. Rani tersenyum padanya, lalu darah mengalir dari pelipisnya. Siluet kurus tadi mendekat, menepuk bahunya, seolah menunjukkan hasil kerja yang menyenangkan. Romi terbangun dengan napas tersengal, keringat dingin membasahi tengkuknya. Paginya, berita kecelakaan ketiga muncul dalam pemberitahuan ponselnya. Kali ini lokasi kejadian tidak hanya dekat kafe, tetapi dekat kos Romi sendiri, hanya 2 gang dari tempatnya tidur. Korban,
Seorang lelaki yang sering membeli kopi di warung depan kos Romi. Orang yang pernah beberapa kali menyapa dengan ramah dan bertanya apakah Romi benar-benar penyanyi yang sedang viral itu. Romi membekap mulutnya. Kepalanya berputar. Udah makin dekat? Bisik Reza yang membaca berita yang sama. Seolah-olah, apapun itu, lagi nyari orang-orang yang lu kenal. Kata-katanya menghantam Romi tepat di dada. Ia ingat mimpi semalam. Ia ingat wajah Rani. Kontrak itu jelas bukan lagi sekadar kertas perjanjian kerja. Ada sesuatu yang hidup di baliknya. Sesuatu yang menginginkan korban setiap kali lagu itu dinyanyikan, dan sesuatu yang tidak akan membiarkan Romi pergi begitu saja. Romi menyadari bahwa ia bukan hanya terikat. Ia terperangkap. Dan semakin ia mencoba keluar, semakin ritual itu menutup celah untuk kabur. Romi menatap lembar-lembar kertas di meja kamarnya. Tinta hitamnya menyebar sedikit karena tangannya berkeringat, tapi ia terus menulis. Lagu itu lahir dari rasa takut, kelelahan, dan sisa keberanian yang ia pakai untuk tetap bernyanyi. Suara hujan di luar membantu menumpulkan kebisingan pikirannya. Reza duduk di lantai, menutup wajah dengan kedua tangan. Lo yakin mau terus? Tanyanya dengan suara berat. Aku gak punya pilihan, jawab Romi pelan. Kalau aku berhenti, kontrak itu aku gak tahu apa yang bakal terjadi, tapi rasanya badan ini kayak dikunci. Reza mengangguk, tapi matanya tidak tenang. Kalau gitu, tulis lagu yang benar-benar dari lo sendiri. Setidaknya itu bikin lo tetap waras. Romi menghela napas panjang. Ia tahu Reza sedang berusaha membantunya tetap berpijak. Sejak korban ketiga yang bahkan dekat dengan kehidupannya sendiri, Romi mulai merasa dunia mengecil. Seolah hidupnya hanya menyempit antara panggung kafe, aroma dupa, dan rasa bersalah yang terus menghantui. Nada demi nada dituliskannya. Lagu itu bercerita tentang seseorang yang berjalan ke tempat gelap karena semua pintu lain tertutup. Suara hujan, detak jantungnya yang sibuk, dan bisikan samar yang sering muncul saat ia sendiri, semua melebur menjadi satu. Saat ia menuliskan bait terakhir, ketukan keras terdengar dari pintu rumah. Reza dan Romi saling menoleh. Aku masuk. Suara Pak Dharma merambat dari luar. Romi berdiri spontan. Dia ngapain ke sini? Pintu terbuka sebelum Romi sempat bergerak. Pak Dharma masuk dengan payung basah. Matanya langsung tertuju pada lembaran lagu di meja. Aku sudah dengar dari beberapa orang, kata Pak Dharma sambil menutup pintu perlahan. Kau sedang menulis lagu sendiri. Romi menelan ludah. Aku pikir, aku boleh menulis lagu sendiri. Tentu. Pak Dharma tersenyum, tapi ada sesuatu di balik senyuman itu yang membuat suhu ruangan terasa turun. Justru itu yang kutunggu. Kita akan tampilkan malam ini. Malam ini. Reza berdiri. Dia belum siap. Lagunya baru selesai. Pak Dharma mengalihkan pandangan pada Reza. Kafe sangat ramai malam ini. Orang-orang ingin mendengar suara Romi. Mereka menunggu. Dan lagu baru adalah cara terbaik menjaga keseimbangan. Ada jeda yang aneh dalam kata keseimbangan, seolah Pak Dharma sedang mengukur sesuatu yang tak terlihat. Romi menutup kertas lagunya dengan tangan. Aku butuh latihan dulu. Kau sudah latihan sejak hari pertama kau masuk kafe, jawab Pak Dharma ringan. Yang kau butuhkan bukan latihan. Yang kau butuhkan hanya keberanian. Kalimat itu membuat tengkuk Romi merinding. Bukan karena kata-katanya, tetapi karena nada suara Pak Dharma. Tenang, mulus, seolah ia sudah tahu apa yang akan terjadi. Tanpa menunggu jawaban, Pak Dharma berjalan keluar. Kita berangkat 1 jam lagi. Pintu tertutup. Sunyi mengambang selama beberapa detik. Dia makin aneh. Rom, ucap Reza. Lo harus hati-hati. Romi menggeleng. Aku cuma ingin ini cepat selesai. Kalau aku nyanyikan lagu ini, mungkin bisa memutus sesuatu. Kalau justru makin parah, aku gak tahu.
Kafe malam penuh sesak ketika Romi masuk. Lampu-lampu kuning murung menggantung rendah, membuat bayangan di dinding menumpuk dan bergerak seperti kabut. Pengunjung bersorak ketika melihatnya. Bukan sorakan meriah, tetapi lebih seperti kekaguman yang terlalu intens. Suara bisik-bisik menusuk dari berbagai sudut. Itu dia, yang nyanyi lagu itu, yang bikin suasana berubah. Romi merasakan bulu kuduknya meremang. Reza menyiapkan drum dengan gerakan cepat. Gue ada di belakang lo, kalau terjadi apa-apa, gue duluan yang turun. Romi mengangguk. Ia naik ke panggung dengan langkah hati-hati. Aroma dupa menyengat meski ia tak melihat ada dupa dimanapun. Seakan kafe itu sendiri mengeluarkan bau itu dari celah-celah kayu. Lampu panggung menyala. Pak Dharma berdiri di sisi panggung. Mulailah, katanya tanpa ekspresi. Romi menggenggam mikrofon. Ini, lagu baru. Hening mendadak menelan ruangan. Romi menarik napas panjang, lalu bernyanyi. Lagu itu sederhana, namun penuh luka. Setiap bait seperti membuka jendela kecil kepikirannya, tentang ketakutannya, tentang pintu yang menutup, tentang suara-suara yang menuntun ke tempat gelap. Suaranya tremor di awal, tapi semakin lama semakin matang. Semacam amarah dalam dirinya mencari jalan keluar. Reza mengikuti dengan ritme lembut. Detak drumnya menambah lapisan tegang pada udara. Ketika Romi mencapai bagian ref, pengunjung mulai berubah. Beberapa menunduk dengan napas tersengal, beberapa menatap panggung tanpa berkedip. Ada yang tersenyum aneh, tersenyum seperti orang yang baru saja mengingat sesuatu yang seharusnya tidak diingat. Pak Dharma berdiri tegak, matanya tidak pernah berkedip. Romi terus bernyanyi meski dadanya terasa sesak. Seolah ada tali tipis yang melilit di dalam tubuhnya. Ia menahan suara seraknya hingga lagu selesai. Sesaat setelah nada terakhir mereda, pintu kafe terbuka keras. Seorang pria masuk dengan wajah pucat. Ia melihat Romi, lalu berteriak, "Tolong! Ada kecelakaan di depan komplek, mobil terbalik, korbannya tetangga kalian." Romi terpaku. Udara memadat. Jantungnya menjerit, bukan berdetak. Reza menatap Romi dengan wajah hancur. Pak Dharma hanya tersenyum kecil, tipis dan gelap. Seolah semua berjalan sesuai hitungan yang hanya ia pahami. Dan Romi akhirnya menyadari, lagu originalnya tidak memutus apapun. Justru membuat ikatannya semakin dalam. Sejak penampilan malam itu, nama Romi melompat di berbagai portal berita. Video lagu originalnya memenuhi beranda media sosial. Judul-judul sensasional muncul, penyanyi kafe dengan suara mistis, lagu baru yang mengguncang kota, dan bahkan kecelakaan terjadi saat lagu ini viral. Romi membaca semuanya dengan tangan gemetar. Di kamar sempitnya, layar ponsel terus menyala. Ada yang memuji, ada yang bertanya, ada yang justru menulis hal-hal tak masuk akal. Namun tidak ada satupun komentar yang membuatnya lega. Semuanya seperti mempertebal perasaan bahwa ia sedang dibawa ke tempat yang tidak bisa ia tinggalkan. Reza duduk di ujung ranjang, membawa tumpukan kertas arsip yang ia print dari internet. "Romi," katanya lirih, "gue nemuin sesuatu." "Apa lagi?" Suara Romi lepas, lelah. "Teori yang gue bilang sebelumnya. Tentang kedekatan." Reza meletakkan kertas di meja, membuka halaman tertentu. Korban-korban itu, semuanya punya hubungan jarak atau emosional sama lo. Romi memaksa membaca. Nama-nama itu seperti memandang balik padanya. Reza melanjutkan, korban pertama lo gak kenal. Korban kedua cuma pernah nongkrong di kafe yang sama ama kita. Korban ketiga, tetangga lo. Ia menelan ludah. Jarak makin kecil. Kedekatan makin kuat. Romi memalingkan wajah. Jadi apa? Gue magnet sial buat orang-orang sekitar. Bukan sial. Reza menggeleng, ragu. Lebih kayak penukaran. Setiap lagu viral lo narik sesuatu. Semakin tinggi perhatian ke lo,
semakin besar efeknya. Dan efek itu butuh titik fokus. Gue. Ya, lo jadi pusat. Kata itu menancap seperti paku panas. Romi berdiri dan berjalan tak tentu arah di dalam kamar. Gue gak mau lagi viral. Gue gak mau lagi nyanyi lagu itu. Gue gak mau ada korban. Gue paham, jawab Reza. Tapi masalahnya bukan cuma lagunya. Masalahnya kontraknya. Dan Pak Dharma. Ia menatap Romi. Lo sadar gak? Semenjak lagu original lo viral, dia makin senang. Makin percaya diri. Romi memejamkan mata. Wajah Pak Dharma saat menatapnya dari sisi panggung masih terekam jelas. Tenang, dingin, seperti seseorang yang baru mendapat apa yang ia inginkan. Romi bersandar pada dinding. Reza, kalau ada korban berikutnya, siapa kira-kira? Pertanyaan itu keluar begitu saja, tetapi segera menyesakkan udara. Reza menunduk. Gue berharap gak ada. Tapi kalau teori ini benar, bisa siapapun yang dekat sama lo. Bisa tetangga lain. Bisa teman lama. Ia berhenti sesaat. Bisa gue. Romi merasakan dunia seperti hancur perlahan. Jangan bilang gitu. Jangan pernah. Gue cuma bilang kemungkinan, ucap Reza lembut. Biar lo ngerti betapa seriusnya ini. Sunyi memanjang beberapa detik. Hanya suara kendaraan dari luar yang masuk tipis. Romi menutup wajah dengan kedua tangan. Gue benci ini. Gue benci suara gue jadi penyebab orang mati. Tapi gue juga. Ia terdiam. Suaranya pecah. Gue juga suka nyanyi, Za. Itu satu-satunya hal yang gue bisa. Gue gak pernah bayangin karir gue bisa sampai diperhatiin media. Gue takut, tapi gue juga gak mau hilang begitu aja. Reza mendekat. Dan itu normal, Rom. Tapi apapun yang lo pilih, lo harus pilih dengan sadar. Kalau lo terus nyanyi di bawah kontrak Pak Dharma, korban akan makin dekat. Kalau lo berhenti, ada kemungkinan dia gak bakal diam aja. Romi berpaling ke jendela, melihat lampu-lampu kota yang bergetar bersama hujan tipis. Gue ngerasa kayak lagi ditarik kedua jurang, ujarnya. Di kiri, karir gue. Di kanan, rasa bersalah yang makin berat. Dan gue gak punya lintasan aman. Reza menepuk bahunya. Lo gak harus pilih sekarang. Kita cari cara buat lawan ini. Cara apa, Za? Bahkan kontraknya aja gue gak ngerti. Ada simbol-simbol aneh. Ada kalimat yang kayak bukan bahasa manusia. Kita cari maknanya satu-satu, jawab Reza. Gue siap bantu. Gue gak bakal ninggalin lo. Romi menatap Reza. Ada sedikit kelegaan, tapi ketakutan itu tetap lebih besar. Kalau yang kena lo, gue gak akan maafin diri gue sendiri. Tenang. Reza memaksakan senyum. Gue drummer. Gue udah biasa ditimpuk hidup. Romi tertawa kecil, tapi matanya basah. Ketukan notifikasi dari ponsel Romi membuat keduanya terdiam. Romi mengambilnya. Sebuah pesan baru dari akun anonim. Lagu barumu akan mengikat lebih banyak. Hati-hati dengan orang paling dekat. Romi memandang layar tanpa berkedip. Reza mendekat. Siapa yang ngirim? Aku gak tahu. Suaranya patah. Reza menelan kosong. Lo harus lebih hati-hati mulai sekarang. Kita gak tahu siapa yang jadi target selanjutnya. Romi memejamkan mata. Gue cuma minta satu hal, Za. Apa? Jangan sampai lo jadi namanya di berita. Di balik doanya, Romi tahu, ketakutan itu bukan hanya paranoia. Ada sesuatu yang bergerak, mendekat, dan memanfaatkan popularitasnya untuk menagih harga yang lebih besar. Dan ia mulai menyadari satu kenyataan yang menyesakan. Setiap orang yang ia sayangi kini berada dalam jarak bahaya. Hujan belum reda sejak pagi ketika Romi menerima telepon itu. Suara di seberang terdengar panik, terputus-putus oleh angin dan sirene. Romi, ini soal Andra.
Darah di wajah Romi seakan menghilang. Kenapa Andra? Dia kenapa? Dia kecelakaan di perempatan dekat studio lama kalian. Parah. Setelah itu, hanya dengung tak jelas yang tertinggal di telinga Romi. Dia berlari menembus hujan, tanpa payung, tanpa pikir panjang. Jalanan licin membuatnya hampir tergelincir. Namun ia terus memaksa tubuhnya bergerak. Setiap langkah terasa seperti menembus ruang kosong yang menolak menjawab pertanyaannya. Andra, teman yang selama bertahun-tahun selalu ada, yang pertama kali mengajarinya harmonisasi, yang selalu memaksa Romi tampil meski takut panggung, sekarang terbaring tak sadar di pinggir jalan. Romi tiba di lokasi. Polisi masih memasang garis pembatas. Ambulans baru saja meninggalkan tempat kejadian. Asap tipis dari motor yang hancur masih mengepul. Romi terdiam, terlalu terlambat untuk melihat keadaan Andra secara langsung, tetapi cukup untuk merasakan hantaman kuat yang membuat lututnya goyah. Reza menyusul beberapa menit kemudian. Romi? Ia menahan napas melihat wajah sahabatnya itu. Gue barusan cek ke rumah sakit. Andra kritis. Romi tak bergerak, menatap titik kosong di jalan seolah mencari jawaban di antara pecahan kaca. Za, ini terjadi setelah gue tampil tadi malam. Reza tahu itu bukan kebetulan. Tatapannya meresap ke arah motor yang ringsek. Jam kecelakaannya, pas banget setelah video lo naik lagi pagi tadi. Pola yang disadari Reza beberapa hari lalu kini menampar keduanya tanpa ampun. Romi menutup wajah dengan kedua tangan, bahunya bergetar. Andra orang baik, Za. Dia selalu dukung gue. Kenapa harus dia? Kenapa bukan gue yang kena? Ini bukan soal pantas atau enggak, jawab Reza pelan. Ini sistem pesugihan. Tumbal bukan dipilih karena salah, tapi karena dekat. Kata dekat itu membuat Romi seperti ditembak dari jarak nol. Ia teringat peringatan Reza, pesan anonim, firasat yang selama ini ia coba tolak. Sekarang semua terbayar dengan harga paling menyakitkan. Sore itu, Romi mendatangi kafe. Langkahnya keras, napasnya kasar, bajunya masih basah hujan. Pintu kafe dibuka tanpa ragu. Pengunjung memandang kaget, tapi Romi tidak peduli. Ia langsung menuju ruang belakang, tempat Pak Dharma biasanya berada. Pak Dharma sedang memeriksa tumpukan uang di meja ketika Romi menerobos masuk. Lo udah denger? Suara Romi menodong seperti pisau. Pak Dharma mengangkat wajah, tenang seperti biasa. Tentang kecelakaan itu? Sudah. Romi mengulang, suaranya pecah. Andra itu sahabat gue. Lo tahu? Sahabat gue. Dan lo cuma bilang, sudah? Pak Dharma merapatkan kancing jasnya. Dunia ini punya harga. Romi, pengakuan punya harga. Viral punya harga. Lo tahu itu, meski lo gak mau terima. Gue gak pernah mau bayar harga itu. Romi maju selangkah. Lo yang bikin gue tanda tangan kontrak busuk itu. Lo yang ngedorong gue nyanyi lagu-lagu lo. Lo yang bikin ini semua. Pak Dharma berdiri perlahan. Kontrak itu lo tanda tangani dengan tangan sendiri. Tidak ada paksaan. Lo manipulasi gue. Lo ngasih kesempatan hidup buat gue yang lagi jatuh. Dan lo manfaatin itu buat pesugihan lo. Romi menggeram. Kalau korban berikutnya teman gue lagi? Atau Reza? Lo pikir gue akan diam? Pak Dharma menatapnya lama. Romi, sebelum semuanya telat, seharusnya lo belajar menerima bahwa dunia hiburan itu kejam. Lo cuma dapat bagian yang lebih jujur daripada orang lain. Jujur. Romi tertawa getir. Gue gak mau ketenaran yang dibangun dari kematian orang lain. Pak Dharma mencondongkan tubuh, suaranya rendah, dingin. Kalau lo benar-benar ingin berhenti, silakan. Tapi konsekuensinya akan jauh lebih buruk dari ini. Tumbal punya ritme sendiri. Dan ketika host, yaitu lo, melawan, ritmenya berubah jadi lebih liar. Lebih personal.
Romi merasakan perutnya mual. Gue gak takut sama lo. Lo bukan takut sama gue, jawab Dharma lembut. Lo takut sama apa yang terjadi kalau lo pergi. Kata itu menusuk dalam, tapi juga membakar tekad Romi. Dia melangkah mundur. Mulai hari ini, gue selesai. Gue keluar dari kafe ini. Gue gak akan nyanyi lagi di sini. Gue gak peduli risiko apapun. Gue bakal cari cara buat hancurin kontrak itu. Pak Dharma menghembuskan napas kecil. Romi, lo baru aja buka pintu yang seharusnya lo kunci rapat-rapat. Tanpa menunggu balasan, Romi membalikkan badan dan melangkah keluar dari kafe. Tubuhnya masih gemetar, tetapi ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya, campuran marah, takut, dan tekad yang membentuk keputusan besar. Di luar, hujan telah berhenti. Jalanan basah memantulkan lampu-lampu kota yang redup. Romi menatap langit. Andra, gue janji, gue gak bakal biarin lo jadi korban sia-sia. Untuk pertama kalinya, ia memilih untuk melawan. Dan pilihan itu akan membawa konsekuensi yang semakin dekat, semakin gelap, dan semakin berbahaya. Malam itu, setelah memastikan kafe sudah hampir tutup, Romi dan Reza berdiri di gang sempit samping gedung. Lampu belakang hanya menyala setengah, menciptakan bayangan panjang yang menutupi pintu kecil di sisi dinding, pintu yang selalu dikunci rapat dan jarang digunakan siapapun. Romi menarik napas dalam. Lo yakin ini waktunya tepat? Reza mengangguk. Kalau kita nunggu lebih lama, kita gak bakal punya kesempatan lagi. Pak Dharma selalu gembok pintu ini sebelum dia pulang. Sekarang dia lagi sibuk di depan. Romi meraba sakunya dan mengeluarkan kunci kecil yang ia rebut dari laci Pak Dharma beberapa hari lalu. Tangan mereka berdua gemetar, bukan hanya karena malam yang dingin, tapi karena ancaman yang belum mereka tahu bentuknya. Romi memasukkan kunci itu ke lubang gembok. Bunyi klik terdengar pelan. Mereka saling menatap singkat sebelum mendorong pintu perlahan. Aroma lembab bercampur wangi dupa langsung menyergap, membuat dada Romi sesak. Ruang itu gelap. Reza menyalakan lampu kecil dari ponsel, mengarahkan cahaya ke dalam. Yang pertama terlihat adalah meja panjang terbuat dari kayu tua. Di atasnya, puluhan foto ditempel acak, wajah-wajah korban kecelakaan. Ada tanggal dan jam tertulis di bawahnya, semuanya bertepatan dengan momen viral lagu-lagu Romi. Romi tertegun. Za, itu semua karena gue. Reza mendekat, memeriksa susunan itu. Ini bukti. Polanya jelas. Setiap kali perhatian naik, satu wajah ini hilang dari dunia. Di sudut ruangan berdiri altar kecil dari batu hitam. Di atasnya ada lilin yang sudah meleleh, dupa yang baru padam, dan sebuah simbol seperti not balok terukir dalam lingkaran merah. Ada bekas tetesan yang warnanya sudah menghitam, sulit ditebak apakah itu minyak, lilin, atau sesuatu yang lebih buruk. Romi menelan ludah. Ini, altar pesugihan musik. Cahaya Reza bergerak ke kotak kayu di samping altar. Ia membukanya perlahan. Di dalamnya ada tumpukan kaset lama, beberapa dengan label nama musisi yang pernah tampil sebelum Romi datang. Wajah mereka familiar dari cerita-cerita samar. Penyanyi yang tiba-tiba berhenti, gitaris yang menghilang, drummer yang meninggalkan surat aneh sebelum pergi. Reza mengambil satu kaset dan memasukkannya ke tape recorder usang yang ada di atas meja. Ketika tombol play ditekan, suara serak muncul dari speaker kecil. Aku direkam karena aku takut. Setiap aku nyanyi, selalu ada yang mati. Pak Dharma bilang ini, harga. Tapi aku gak mau bayar harga itu. Romi terpaku. Suara itu terdengar lelah, penuh ketakutan yang sama dengan apa yang kini ia rasakan. Rekaman berlanjut, makin putus asa. Aku mau pergi. Tapi dia bilang aku pusat. Tanpa aku, ritualnya akan kacau. Kalau aku melawan, tumbalnya akan pilih sendiri. Makin dekat. Makin dekat. Tape berhenti tiba-tiba, menyisakan dengungan statis.
Reza mematikan alat itu dengan tangan gemetar. Romi, dia ngomong hal yang sama kayak yang kita curigai. Pusat tumbal, Romi mengulang pelan. Gue yang narik semuanya. Gue yang jadi poros ritual. Kalau gue naik, korban muncul. Kalau gue berhenti, ritual bisa lepas kendali. Kata itu menghantamnya lebih keras daripada sebelumnya. Di dinding sebelah kanan, ada diagram lingkaran yang digambar dengan kapur. Nama Romi berada tepat di tengah. Sekelilingnya ada garis-garis yang mengarah ke foto-foto korban. Seolah semuanya bermuara padanya. Gue harus keluar dari lingkaran ini, bisik Romi. Apapun caranya. Reza menepuk bahunya. Gue di sini buat bantu sampai akhir. Sebelum Romi bisa menjawab, suara langkah terdengar dari luar koridor. Keduanya langsung mematikan lampu ponsel. Ruangan menjadi gelap pekat. Pintu luar berderit. Ada seseorang masuk ke aula kecil di luar ruang ritual. Langkahnya berat. Suara kunci beradu terdengar, lalu lampu remang menyala dari celah pintu. Romi dan Reza menahan napas sampai dada terasa seperti terbakar. Bayangan seorang penjaga lewat di depan pintu ruang ritual. Ia memeriksa sesuatu di meja dekatnya. Suasana begitu sunyi hingga mereka bisa mendengar tarikan napas penjaga itu. Romi menempel ke dinding, menahan setiap gerakan kecil. Reza berdiri di sampingnya, memegang bahu Romi agar tidak terdorong maju. Penjaga itu berhenti tepat di depan pintu ruang ritual. Tangannya menyentuh gagang. Romi merasa jantungnya meledak. 1 sentimeter lagi, pintu akan terbuka. Namun seseorang dari luar memanggil penjaga itu. Suaranya samar, mungkin pegawai lain yang belum pulang. Penjaga itu mengumpat pelan, melepas gagang pintu, lalu pergi sambil mematikan lampu aula. Romi dan Reza tetap diam, menunggu. 1 menit berlalu terasa seperti selamanya. Akhirnya Reza menyalakan lampu ponsel kecil-kecil. Kita harus keluar. Sekarang. Romi mengangguk. Mereka bergerak cepat, memastikan pintu luar tertutup kembali seperti semula, lalu kabur lewat gang dengan napas memburu. Begitu berada di jalan utama, Romi berhenti, memegang kepala. Za, gue udah lihat semuanya. Reza menatapnya serius. Iya. Dan sekarang, Romi berkata lirih, gue gak punya pilihan selain melawan ritual ini, meski itu artinya gue ngerti apa yang bakal ngejar gue setelahnya. Di balik ketakutannya, ada bara kecil yang mulai menyala, tekad untuk menghentikan lingkaran yang selama ini menelan terlalu banyak nyawa. Sejak pagi, ponsel Romi tidak berhenti bergetar. Mention, tag, pesan, tawaran kerja, semuanya menumpuk sampai layar ponselnya seperti meledak oleh sorotan publik. Video penampilan terakhirnya, momen yang seharusnya membawa kebanggaan, sekarang terasa seperti jerat yang makin menutup. Di luar jendela kamar kos, suara kendaraan memantul ke dinding sempit. Sementara Romi duduk di kursi kecil, tubuhnya terasa berat oleh 2 hal sekaligus. Popularitas yang mendadak melonjak, dan pengetahuan baru tentang ritual yang mengikatnya. Reza datang membawa 2 gelas kopi. Lo trending lagi, katanya lirih sambil meletakkan kopi di meja. Portal-portal berita udah mulai pakai judul-judul lebay banget. Tadi gue lihat yang nulis, suara yang mengubah nasib kota. Romi mengusap wajah dengan kedua tangan. Gue gak tahu harus bangga atau takut. Gue pilih yang kedua, jawab Reza jujur. Karena makin banyak perhatian, makin kuat ritme ritual itu. Romi menatap ponselnya. Pesan masuk dari sebuah event organizer besar. Tawaran tampil di acara musik nasional, ditonton ribuan orang, disiarkan langsung. Honor besar, exposure gila, kesempatan yang sulit didapat siapapun di level mereka. Za, mereka undang gue buat manggung di acara nasional. Romi menyerahkan ponsel ke Reza. Reza membaca cepat, lalu meletakkan ponsel itu seperti sedang memegang benda panas. Romi, kalau lo tampil di acara sebesar itu, viralnya bakal gak karuan. Lo tahu apa artinya?
Romi tahu terlalu baik. Tumbalnya bakal makin banyak. Mungkin dalam hitungan jam, kata Reza pelan. Dan kedekatannya bakal makin tajam. Romi menahan napas, memikirkan Andra yang masih terbaring kritis. Gue gak bisa nerima tawaran itu. Masalahnya bukan cuma tawaran itu, jawab Reza. Masalahnya, lo sedang naik. Kalau lo nolak manggung, media bakal tanya. Publik bakal nuntut. Ritual bakal nyari jalannya sendiri. Romi membuang pandang ke jendela. Gue capek jadi pusat. Gue ngerti, kata Reza. Tapi kita harus mikir langkah selanjutnya. Belum sempat mereka membahas lebih jauh, ponsel Romi kembali berdering. Nama di layar membuat perutnya langsung mengeras. Pak Dharma. Romi menatap Reza. Dia pasti udah tahu gue ditawarin acara besar itu. Angkat, bisik Reza. Kita harus tahu seberapa jauh dia mau dorong lo. Romi menggeser layar. Halo. Suara Pak Dharma terdengar tenang. Terlalu tenang. Romi, aku dengar tawaran besar datang padamu. Selamat. Ini yang kita tunggu. Romi mengepal tangan. Gue gak bakal tampil. Keheningan pendek, lalu tawa kecil yang membuat bulu kuduk Romi berdiri. Kau tidak punya pilihan. Gue bukan boneka lo, Pak. Kau tanda tangani kontrak. Kau sudah menerima manfaatnya. Dan sekarang kau ingin pergi tanpa membayar seluruh harga. Suara itu turun 1 oktav. Itu bukan bagaimana sistem bekerja. Romi merasakan amarahnya naik. Harga itu sudah terlalu mahal. Kalau gue terus nyanyi, makin banyak orang mati. Dan kalau kau berhenti, jawab Dharma lembut, ritme akan pecah. Polanya kacau. Tumbal akan memilih sesuka hati. Kau pikir itu lebih aman? Romi terdiam. Reza menggeleng pelan, mengisyaratkan agar Romi tidak terpancing. Gue gak mau karir yang penuh darah, kata Romi akhirnya. Kau tidak mengerti, Romi. Nada Dharma berubah datar. Semakin banyak orang menantikanmu, semakin kuat pesugihan itu. Bahkan jika kau diam di kamar, dunia tetap memanggil namamu. Itu sudah cukup untuk memicu permintaan. Ucapan itu membuat Romi merasa seolah tanah di bawahnya retak. Pak Dharma melanjutkan, datanglah ke kafe malam ini. Kita harus bicara. Dan aku harap kau tidak mencoba hal bodoh. Telepon terputus tanpa salam. Romi membiarkan ponselnya jatuh di sofa. Dia tahu semuanya. Semua gerakan kita. Reza mengusap rambutnya sendiri dengan gugup. Kalau dia tahu, kita harus gerak duluan. Romi menatap Reza dengan mata merah. Caranya cuma satu, hancurin ritual itu. Reza menarik kursi, duduk kaku. Gue udah mikir hal yang sama. Sabotas. Kita harus masuk lagi ke ruang ritual itu dan ngerusak pusatnya. Simbol, altar, garis lingkaran, semuanya. Romi mengingat diagram yang menempatkannya di tengah. Kalau gue sabotase, apa gue bakal kena dampaknya? Gue gak tahu, jawab Reza jujur. Tapi ini satu-satunya jalan buat nyetop kematian. Romi menarik napas panjang, dada terasa terjepit. Za, kalau ini gagal, kita gak punya pilihan selain coba. Reza menatap Romi, tidak berkedip. Karena kalau kita gak ngapa-ngapain, korban berikutnya bisa orang yang lo sayang lagi. Romi memejamkan mata. Wajah Andra muncul, disusul bayangan wajah orang-orang lain yang mungkin menyusul. Ketika ia membuka mata lagi, ada tekad baru yang terbentuk, lebih tajam dari sebelumnya. Baik, katanya pelan. Malam ini, sebelum Pak Dharma gerak duluan, kita hancurkan akar pesugihan itu. Reza mengangguk, matanya sama seriusnya. Kita masuk. Kita putus semuanya. Di luar, suara klakson bersahut-sahutan. Kota tetap bising, tetap bergerak, tetap menelan cerita-cerita manusia tanpa merasa bersalah. Dan di tengah hiruk-pikuk itu,
Romi memutuskan sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Romi menatap layar ponselnya yang terus menyala dengan notifikasi penampilan malam itu. Ia duduk di ruang ganti, tubuhnya menggigil meski AC mati sejak sore. Reza belum membalas pesannya sejak siang, dan itu membuat dadanya terasa kosong seolah kulitnya terlepas sedikit demi sedikit. Dia nggak akan datang. Romi berbisik pada dirinya sendiri. Beberapa jam lalu, Reza sendiri yang mengusulkan agar mereka menghancurkan altar di ruang ritual. Tapi seiring mendekatnya malam, ekspresinya berubah. Ia gelisah, mondar-mandir, dan menghindari tatapan Romi. Ketika Romi memaksanya untuk bicara, Reza akhirnya mengaku takut. "Rom, lu lihat pola korbannya. Ini bukan cuma pesugihan. Ini kayak ada yang nentuin siapa yang harus mati. Gue takut nama gue berikutnya." Romi meraih bahunya. "Justru karena itu kita harus berhenti." Tapi Reza tak mendengar. Dengan suara pecah, ia hanya berkata, "Gue mau kabur malam ini. Gue nggak peduli apa yang terjadi sama kafe ini." Sejak kalimat itu, Reza tidak terlihat lagi. Saat lampu panggung dinyalakan untuk persiapan, langkah Pak Dharma terdengar mendekat. Romi langsung merasakan sesuatu yang membekukan tengkuknya, bau dupa yang menebal seperti kabut. "Romi," ucap Pak Dharma pelan, "terlalu tenang. Aku dengar kamu gelisah." Romi mencoba menjaga nada suaranya netral. "Reza kemana, Pak? Dia harusnya di sini dari tadi." Senyum Pak Dharma tipis, bukan senyum ramah pemilik kafe, tapi senyum seseorang yang tahu persis di mana letak kepanikan lawannya. Anak itu terlalu banyak bertanya. Untuk sementara, dia istirahat. Romi langsung berdiri. "Istirahat di mana, Pak? Jangan main-main." Pak Dharma hanya menautkan kedua tangannya di belakang punggung, mencondongkan tubuh sedikit. "Kamu harus menyanyi malam ini. Tidak kalau saya belum tahu kondisi Reza." "Kontrakmu mengikat, Romi," jawabnya, suaranya datar. "Suaramu adalah pintu. Tanpamu, kita tidak bisa menjaga keseimbangan." Romi mendorongnya, tapi tubuh Pak Dharma tak bergeming. Hanya ada satu kalimat yang dilemparkan pria itu sebelum pergi. "Kalau kamu gagal tampil, korban berikutnya tidak jauh. Sangat dekat dengan panggung ini." Ucapan itu menghantam Romi lebih keras daripada dorongannya. Ketika malam turun dan kerumunan mulai memenuhi kafe, suasana berubah sangat berbeda. Pengunjung tertawa terlalu keras. Beberapa wajah tampak pucat, mata mereka berbinar aneh. Aroma dupa menyusup masuk lewat ventilasi, mengambang seperti garis tipis di atas kepala penonton. Romi berdiri di belakang tirai panggung dengan napas berat. Ia bisa merasakan kontrak itu, entah apapun bentuk kekuatannya, mengencang seperti tali yang menarik ulu hati. Di sela musik latar, ia mendengar sesuatu lain, suara lirih. Seperti langkah kecil. Tok, tok, tok. Ia menelan ludah. "Reza, lu di mana?" Tepat sebelum naik, salah satu pekerja kafe berlari terburu-buru ke arah panggung, wajahnya pucat. "Mas, barusan ada yang jatuh dari balkon." Sepertinya, pengunjung tetap yang sering duduk sama Mas Reza. Romi membeku. Dunia seolah meluncur jauh meninggalkannya, menyisakan satu kebenaran dingin. Korban baru sudah muncul, dan terjadi di dalam kafe sendiri. Tepat seperti ancaman Pak Dharma. Lampu panggung menyala, memotong pikirannya. Seseorang mendorong gitar ke dadanya. Penonton mulai memanggil namanya. Romi melangkah maju dengan tubuh gemetar. Di antara sorakan, ia menangkap sudut ruangan sebelah kanan panggung, pintu menuju lorong gudang, berayun perlahan seolah ada yang baru saja masuk atau keluar. Bayangan samar bergerak di balik celah pintu. Romi memastikan satu hal dalam hati. Setelah malam ini, ia tidak akan membiarkan siapapun mati lagi. Namun untuk mencapai itu, ia harus bertahan dulu. Dan malam ini, kafe terasa seperti jebakan terakhir.
Ia meraih mikrofon dengan tangan dingin, sementara pandangan penonton menatapnya penuh ekspektasi, dan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Sesuatu yang haus. Romi menarik napas panjang, menahan rasa takut yang menusuk dari setiap sisi panggung. Dan ia memulai lagu pertamanya, meski setiap nada terasa seperti pertaruhan nyawa. Romi menghabiskan sisa malam dengan tangan gemetar dan pikiran yang tidak bisa tenang. Bahkan setelah penampilan selesai, suara tepuk tangan penonton masih terasa seperti gema yang memukul kepalanya. Ia tahu sekarang, ritual itu aktif hanya ketika ia bernyanyi live. Viral di internet mungkin mempercepat penyebaran, tapi tumbal hanya muncul setelah pertunjukan langsung. Itu menjelaskan kenapa kecelakaan selalu berdekatan dengan jam manggungnya. Begitu pintu ruangannya tertutup, Romi menyandarkan diri pada dinding, napasnya pendek. Harus ada cara buat mutusin ini, gumamnya. Tidak ada jawaban. Tidak ada Reza. Tidak ada siapapun yang ia percaya. Pagi harinya, Romi kembali ke kafe saat matahari belum naik. Ia harus memastikan sesuatu, ritual itu pasti punya celah. Musisi-musisi sebelum dia tidak mungkin hanya diam. Mungkin ada yang mencoba melawan. Ia menyalakan lampu gudang, ruang yang sejak awal terasa seperti tempat rahasia yang menahan napas. Debu beterbangan ketika ia menarik peti kayu tua yang hampir tenggelam di tumpukan barang. Di dalamnya, puluhan lembar catatan tangan, dengan tinta pudar. Nama-nama musisi lama yang pernah tampil di kafe itu muncul berulang-ulang. Mereka menulis ketakutan mereka, suara yang mereka dengar, korban yang jatuh, dan ancaman yang sama. Tapi ada satu halaman yang membuat Romi membeku. Hanya ada satu cara untuk menutup pintu yang dibuka penyanyi. Lagu penutup. Komposisi berlawanan, dipakai untuk memotong ikatan tumbal. Tapi tidak boleh dibawakan di hadapan pemilik ritual. Romi menyentuh tulisan itu, merasakan denyut kecil di ujung jarinya. Entah imajinasi atau tanda bahwa ia menemukan sesuatu yang benar. Lagu penutup, bisiknya. Jika lagu-lagu yang ia nyanyikan selama ini menjadi pemicu ritual, maka musik juga bisa menjadi kuncinya. Harus ada pola. Harus ada nada yang bisa bekerja kebalikan dari ritual Pak Dharma. Ia merobek satu lembar kosong dan mulai menuliskan draft kasar. Nada rendah. Tempo lambat. Lirik yang mengarah pada penolakan, bukan pemanggilan. Tiap kata ia pilih hati-hati, bukan sebagai musisi, tapi sebagai seseorang yang mencoba merusak jaring gaib yang menjerat hidupnya. Setiap baris terasa seperti merangkai mantra balik. Namun menulisnya membuat kepala Romi berat, seolah udara menekan tulang-tulang di lehernya. Ritual itu tidak suka dilawan. Setelah menyelesaikan sebagian lagu, Romi mulai mencari Reza. Ia menyisir setiap sudut kafe, ruang latihan, pantry, sampai belakang panggung. Tidak ada tanda-tanda sahabatnya. Romi menggertakkan gigi. Pak Dharma nyembunyiin dia di mana? Ketika ia mendorong pintu kamar penyimpanan perkakas, sesuatu menarik perhatiannya. Topi Reza. Tergeletak dekat rak bawah, tertutup sedikit debu, seolah terjatuh saat buru-buru. Romi berlutut, menyentuhnya. Hatinya mencelos. Lu pasti ada di sini waktu itu. Ada bekas seretan halus di lantai, mengarah ke pintu kecil di pojok dinding. Pintu yang selalu terkunci. Pintu yang Pak Dharma larang semua kru buka. Romi tidak bisa membukanya dari luar. Tapi ia sekarang yakin, Reza ada di balik salah satu ruang tersembunyi di kafe ini. Dan untuk menyelamatkan Reza, ia perlu melemahkan ritual dulu. Menghancurkan pintu itu dengan cara satu-satunya, lagu penutup. Sore harinya, Romi kembali ke catatan musisi lama. Ada paragraf lain yang belum ia perhatikan sebelumnya. Jika penyanyi memahami mekanisme ritus, ia bisa melawannya. Tapi penyanyi adalah pusat tumbal. Jika ia melawan, korban bisa bergeser kepadanya. Romi menutup mata, menelan rasa takut yang merayap. Itu berarti ia bisa mati. Atau lebih buruk, jadi tumbal permanen.
Tapi ia tidak punya pilihan. Reza terjebak. Korban terus bermunculan. Dan Pak Dharma semakin kuat selama Romi masih bernyanyi seperti yang ia inginkan. Romi mengulang nada-nada dalam kepala, menyesuaikan lirik, mencari titik yang terasa seperti memotong aliran gelap yang selama ini menyusup dari panggung ke dunia luar. Setiap kali ia menulis, bau dupa samar muncul. Setiap kali ia membetulkan melodi, suhu ruangan menurun. Seolah ritual itu menyadari apa yang sedang ia lakukan. Namun Romi tidak berhenti. Jika ada lagu yang mampu membuka pintu untuk korban, maka harus ada lagu yang bisa menutupnya. Dan malam itu, ketika ia menatap draft lirik yang hampir selesai, ia tahu ia sudah memilih jalannya, jalan yang berbahaya, tapi satu-satunya yang masih membuatnya merasa manusia. Romi bersiap untuk perlawanan. Dan kali ini, ia berniat menang. Romi berdiri di balik panggung dengan napas tidak stabil. Sorotan cahaya dari arena konser besar menembus tirai hitam, memecah kegelapan yang biasanya mengiringi penampilannya di kafe malam. Malam ini bukan sekadar acara musik, ini adalah perang. Ia tahu itu sejak ia menatap draft lagu perlawanan yang ia tulis semalaman. Penonton memenuhi gedung, riuh dan bersemangat. Mereka memanggil namanya, ingin mendengar suara yang selama ini membawa sensasi viral tanpa henti. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di balik ketenaran itu. Tidak ada yang tahu, kecuali Romi dan Reza, yang masih hilang. Pak Dharma berdiri tidak jauh di dekat tangga panggung. Wajahnya terlihat sangat puas. Malam ini puncaknya, ucapnya pelan namun tajam. Lagu-lagu yang kamu bawakan nanti akan mengikat ritus terakhir. Setelah itu, semua berjalan sempurna. Romi menahan diri agar tidak memperlihatkan reaksi. Ia mengangguk perlahan. Iya. Padahal di dalam kepalanya, rencana lain berdenyut kuat. Begitu lampu panggung redup, kru memberi aba-aba. Romi melangkah naik. Suara sorakan pecah seperti badai. Lampu putih menyala menyinari wajahnya. Musik intro bergema, dimainkan band pengiring yang tidak tahu apa-apa tentang ritual. Romi memulai lagu pertama, lagu viral yang biasanya membuat energi penonton meledak. Suaranya stabil, tetapi ia bisa merasakan hawa dingin tipis yang merambat dari lantai panggung. Itu pertanda ritus mulai aktif. Ia pernah merasakannya berkali-kali. Namun malam ini terasa lebih kuat, lebih agresif. Di sudut panggung, Pak Dharma berdiri dengan tangan terlipat. Senyum kecil muncul di bibir pria itu. Ia yakin semuanya berjalan sesuai rencana. Hingga Romi tiba di tengah lagu kedua. Itulah momen yang ia pilih. Saat band memainkan jembatan musik, Romi memberi sinyal kecil, nyaris tak terlihat, untuk menghentikan ritme. Para musisi terkejut, namun mereka menahan diri dan mengikuti, berpikir itu bagian spontan dari pertunjukan live. Kebingungan penonton berubah menjadi keheningan. Dan di tengah keheningan itu, Romi menarik napas panjang. Ia melayangkan pandangan ke Pak Dharma. Pria itu tampak menegang, wajahnya berubah. Romi mulai menyanyikan lagu yang tidak ada dalam daftar. Lagu yang tidak pernah ia latihkan di kafe. Lagu hasil penelusurannya, komposisi anti-ritual yang ia rangkai dari catatan musisi-musisi lama. Nada rendah, lirik penolakan. Tempo yang bergerak seperti membalik arah aliran udara. Cahaya lampu bergetar. Suara listrik memekik pelan. Aroma dupa yang biasanya samar mendadak menyeruak kasar, seperti terbakar berlebihan. Penonton mulai saling menatap, tidak mengerti. Ritual meronta. Romi menaikkan intensitas suaranya, menyelaraskan tiap kata dengan pola melodi yang ia hafal mati. Dadanya terasa panas, namun kepalanya justru dingin. Lagu itu seolah menarik sesuatu keluar dari dirinya, ketakutan, rasa bersalah, seluruh energi gelap yang selama ini menempel. Di pinggir panggung, Pak Dharma bergerak maju dengan ekspresi panik. "Stop! Bukan itu lagunya," teriaknya. Tapi suara Romi menenggelamkan segalanya. Lantai panggung bergetar halus.
Kabel-kabel mengeluarkan percikan kecil. Lampu atas berkedip cepat, seperti diseret oleh arus tak terlihat. Romi memperkeras suara, menembus gangguan apapun yang mencoba memotong aliran melodi. Di kursi-kursi penonton, beberapa orang mulai merasakan pusing mendadak. Namun tidak ada kecelakaan, tidak ada tumbal. Justru pola itu terasa seperti memutuskan sesuatu. Pak Dharma semakin putus asa. Pria itu melompat ke panggung, mencoba mendekati Romi. Tetapi tepat sebelum ia berhasil meraih mikrofon, suara ledakan kecil terdengar dari arah lampu belakang. Kilatan cahaya merah oranye memancar sesaat. Gelombang energi menghantam panggung seperti hembusan panas. Pak Dharma terpental jatuh, tubuhnya menghantam tepi monitor audio. Ia mengerang, wajahnya penuh kaget bercampur ketakutan. Tubuhnya seperti ditarik ke bawah, seakan ada sesuatu yang merobek koneksi yang selama ini ia kuasai. Romi terus bernyanyi. Ia melihat sosok Pak Dharma menggeliat, seolah direnggut oleh arus balik ritual. Energi yang selama ini ia arahkan keluar kini kembali menyerangnya. Lagu perlawanan sudah memasuki bagian terakhir, lirik penutup yang didesain untuk memotong setiap garis ritual yang aktif. Dan saat bait terakhir meluncur dari mulut Romi, hawa dingin yang menempel di udara pecah seperti kaca yang jatuh. Semua lampu mati. Gedung menjadi gelap total. Beberapa detik kemudian, generator cadangan menyala perlahan. Lampu-lampu kembali hidup. Penonton bingung, beberapa bertepuk tangan karena mengira ini efek panggung. Namun Romi tidak peduli pada itu semua. Ia menatap lantai panggung. Tepat di sana, Pak Dharma tergeletak dengan mata terbelalak, tubuhnya gemetar tanpa kontrol. Tidak ada luka luar, tetapi jelas ia menerima dampak dari runtuhnya ritual yang ia gunakan selama ini. Romi terengah-engah, merasakan tubuhnya ringan sekaligus lemas. Ia tahu pertarungan ini belum sepenuhnya selesai. Reza masih hilang. Dan ia belum tahu apa konsekuensi lagu perlawanan bagi dirinya. Namun satu hal pasti. Untuk pertama kalinya, ritual itu berhasil dipatahkan. Dan Romi masih berdiri. Beberapa bulan setelah malam ketika panggung besar itu nyaris runtuh oleh energi ritual, hidup Romi tidak lagi sama. Kota kembali tenang, meski masih ada sisa-sisa bisik tentang kecelakaan yang dulu terjadi bersamaan dengan ketenarannya. Kafe malam ditutup sepenuhnya, garis polisi membentang di pintu masuk yang kini sudah berlapis debu. Tidak ada yang berani masuk, dan tidak ada yang berani menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada Pak Dharma. Rumor beredar. Sebagian bilang pria itu dirawat diam-diam di rumah sakit jiwa, sebagian lagi menyebut ia menghilang tanpa jejak. Romi hanya tahu satu hal, ritus itu runtuh. Namun bayangannya belum benar-benar hilang. Ia tinggal di apartemen sederhana, jauh dari pusat kota. Ruangan kecil itu dipenuhi kertas-kertas lirik yang ia tidak pernah berniat mempublikasikan. Setiap pagi, ia menyalakan lampu kecil di meja dan mencoba menulis lagu baru, bukan untuk mencari ketenaran, tetapi untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh bulan-bulan penuh ketakutan. Pada suatu sore, Reza datang mengetuk pintunya. Ketukan yang pelan, seakan ia masih takut membuat suara keras. Romi membukanya dan menemukan temannya berdiri dengan tubuh lebih kurus. Namun matanya sudah sedikit lebih stabil dibanding hari-hari pertama ia ditemukan polisi di ruang tersembunyi bawah kafe. "Kamu sendirian?" tanya Romi. Reza mengangguk pelan. "Iya, bisa masuk." Mereka duduk di sofa kecil. Reza menghangatkan tangannya dengan cangkir teh. "Udah agak mendingan," katanya pelan, "tapi tiap kali dengar suara musik keras, kepala gue langsung sakit." Romi menatapnya dengan rasa bersalah yang sudah lama ia simpan. "Gue yang bikin lu kena semua ini." "Jangan gitu," Reza menggeleng. "Gue yang mutusin buat ikut lo dari awal. Gue juga yang nekat nyari ruangan itu." Ia menatap lantai sejenak. "Yang penting sekarang kita hidup." Hening sesaat mengisi ruangan, hening yang tidak mengancam, hanya memeluk mereka dengan perlahan.
Lalu Reza menarik napas. Gue masih kepikiran satu hal, Mi. Waktu lo nyanyiin lagu perlawanan itu, gue denger dari bawah. Kayak ada sesuatu yang pecah. Bener-bener pecah. Romi teringat gemuruh energi yang merobek udara malam itu. Teringat bagaimana tubuh Pak Dharma diguncang oleh kekuatan yang dulu ia kendalikan. Itu kerasa ke gue juga, jawab Romi. Kayak suara yang selama ini manggil korban, akhirnya ditutup paksa. Reza mengusap wajahnya. Lo tahu nggak? Kadang gue mimpi ruangan itu masih aktif. Aku juga, balas Romi tanpa ragu. Mereka tertawa kecil, tetapi tawa itu lebih seperti bentuk kelelahan daripada hiburan. Karir Romi berubah total setelah kejadian itu. Tawaran manggung masih berdatangan, terutama setelah media mengangkat cerita dramatis tentang konser yang lampunya meledak. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi banyak yang mengira itu momen ikonik yang akan melambungkan nama Romi lebih jauh. Romi menolak semuanya. Ia tidak lagi ingin berada di panggung besar. Tidak lagi ingin menyanyi untuk ribuan orang yang mengidolakan lagu-lagu yang dulu memunculkan korban. Ia hanya menerima beberapa undangan kecil. Workshop musik untuk anak-anak, sesi akustik di komunitas kecil, atau acara amal yang tenang. Tidak ada spotlight yang menyilaukan. Tidak ada sorakan yang memekakkan telinga. Ia merasa lebih hidup di sana. Suatu malam, setelah Reza pulang, Romi duduk di teras balkon kecil apartemennya. Kota tampak damai dari kejauhan, lampu-lampu gedung berkelip tanpa ancaman. Namun ketika angin lewat, ia merasakan sesuatu, sentuhan halus, seperti sisa aroma dupa yang dulu selalu muncul di ruang latihan. Romi tidak bergerak. Ia hanya menutup mata. Ritual itu memang sudah runtuh, tetapi bekasnya masih ada. Tidak mungkin hilang sepenuhnya dari seseorang yang pernah menjadi pusat tumbal. Kadang, saat ia memainkan gitar sendirian, ia merasakan getaran samar yang tidak bersumber dari senar. Kadang ia mendengar bisikan pendek, seperti gema seseorang bernyanyi jauh di balik dinding memori. Namun tidak ada lagi kecelakaan. Tidak ada korban. Hanya bayangan masa lalu yang sesekali mengetuk pikirannya. Ia belajar menerima itu. Saat ia membuka mata, ia menatap langit malam yang bersih. Kalau harga ketenaran instan sebesar itu, gumamnya pelan, gak ada satupun orang yang pantas ngelewatinya. Ia memegang gitar, memetik nada sederhana. Lagu yang mengalir pelan, bukan untuk viral, bukan untuk memanggil, bukan untuk melawan, hanya untuk hidup. Romi menarik napas panjang. Dalam suara musik pelan itu, ia menemukan sesuatu yang selama ini hilang, ketenangan. Di suatu titik, ia tahu dunia tidak akan pernah berhenti mencari jalan pintas, termasuk dalam musik. Akan selalu ada yang ingin terkenal cepat, ingin didengar, ingin dipuja tanpa memahami bayaran yang mungkin tersembunyi. Tetapi ia berharap cerita hidupnya menjadi pengingat, bahwa tidak ada cahaya panggung yang sepadan dengan nyawa seseorang, dan tidak ada lagu, seindah apapun, yang layak menjadi alasan jatuhnya manusia lain. Ia menatap ke kejauhan satu kali lagi. Lalu ia kembali bermain, membiarkan nada-nada itu merayap lembut di udara malam, nada yang akhirnya membuatnya merasa damai, setelah pertarungan panjang yang hampir merenggut segalanya. Terima kasih sudah mengikuti kisah Romi dari awal hingga akhir. Dari panggung yang gemerlap sampai bayang-bayang ritual yang nyaris menelan hidupnya, kita belajar satu hal. Tidak ada ketenaran yang benar-benar gratis. Selalu ada harga, dan kadang, terlalu mahal untuk dibayar. Jika kamu suka cerita ini dan ingin kisah-kisah horor lain yang lebih gelap, lebih dalam, dan lebih menegangkan, jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, dan share ke teman-temanmu. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan hati-hati dengan lagu yang terlalu cepat viral. Bisa jadi, ada sesuatu di baliknya.